Aku tanya, lebih mulia manakah manusia dengan iblis dalam konteks di mata Allah? Lebih taat manakah kita sebagai manusia dan iblis? Ketaatannya itu terhadap Allah, iblis tugasnya selalu taat, menjerumuskan, menyesatkan manusia. Kita enggak. Sampai jawab sendiri. Terus ada pertanyaan yang menohok. Dari pertanyaan itu, besok itu iblis bisakah masuk surga? Nyun sewu Pak, dari sistem selama berpuluh tahun yang kupelajari, mulai saat tahun pinten kelahiran saya itu 69 76 beribtidak, itu rumus yang kudapatkan sepanjang masa iblis nggak akan pernah masuk surga. Di Al-Quran justru dia masuk neraka jahanam dan termasuk kita yang mengikutinya. Itu tadi kan pertanyaannya gini, di mata Allah tidak di mata manusia, ya, apakah iblis besok masuk surga? Kalau dijawab, kalau sederhana Pak, jikalau dia itu melakukan penyesatan karena ketaatan, dia ditugaskan Allah untuk menyesatkan. Jawaban saya gini, aku yakin bisa kalau dikehendaki Gusti. Iya betul. Sebab gini Pak, ketika Nabi Adam di surga itu sudah dijanji Allah dan sudah berjanji, wala taqraba hadis sajaroh, Adam kau jangan pernah mendekati pohon itu kalau kau menginginkan di surga itu selama-lamanya. Jawab Nabi Adam, ya Allah siap. Nggih. Janji ini Nabi Adam nenek moyang kita seperti itu. Al-Baqarah Pak. Ya. Lalu dites kesetiaan Adam terhadap Allah. Iblis Pak, kelunuk-kelunuk Pak, membisikkan terhadap Adam. Adam, jadikan saya sebagai penasehat. Kau tahu maksudnya khuldi itu, kekal. Kau kalau tidak makan, gak kekal kau di surga. Nah gitu toh. Nah Allah kan pituturing ini, jikalau kau mendekat kau akan kepingin, jikalau kau kepingin pasti akan berupaya mendapatkan, kalau sudah mendapatkan mesti kau makan. Saat itu juga kau kuusir dari surga, siap, padahal itu sudah disampaikan pada Allah. Sama, kita berjanji hanya setia hanya pada Allah, pada Allah. Coba ketika akil balik, beda ruhaniah kita. Yang janji pada saat itu adalah ruhaniah, bukan jasmaniah. Setelah perjanjian itu ditarik oleh Allah, cara sekarang MUU sudah ditandatangani, wa nafakhtu, dan kutiupkan terhadap jasad roh itu. Yun sewu, proses demi proses lahirlah anak itu. Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu pasti fitrah walaupun hasilnya Salome. Apa Salome? Di luar nikah. Ternyata yang dimaksud Rasul fitrah itu ada ruhaniahnya, itu belum kecampuran urusan dunia, belum kecampuran kesenangan dunia.
ketika saat kita menjelang akil balik baru Pak mendekat nang buah khuldi ditemok kok ya rasane anget diterusno kepenak bar ngono getun Nabiullah Adam getun akhirnya ditutupilah auratnya dengan godong-godongan karena malu dengan Allah, udah diusir. Apunten, mohon maaf. Iblis apabila tidak diizini Allah tugas menggoda, menyesatkan, bisakah iblis sebagai makhluk bisa berkehendak sendiri? Gak bisa, gak bisa. Sebab seluruh makhluk sudah diteken Allah di dalam Al-Quran, semuanya la haula wala quwata. Bisanya terjadi itu karena ilah billah. Ini tauhid loh Pak ya, ini tauhid. Berarti kalau semuanya itu illa billah, salahkah Nabi Adam? Ora. Iblis salahkah? Ora. Berarti kabeh mlebu swarga. Allahumma. Lupa enak to ndongakno wong welek mlebu swarga paling elek. Paling wapi. Wis muga-muga orang yang tukang molimo muga-muga mlebu swarga. Lah sae to, Pak? Sae. Katimbang sampe ndongakno, ya Allah wong tukang salat lebet neraka. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bisa manfaat terhadap yang lain. Makanya nek ndongakno sing apik-apik wae, ngoten lho Pak maksudku. Ya wis aku gak jawab apakah iblis sesuk mlebu neraka apa surga iku urusane Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin, kalau sudah wama ana minal musyrikin, posisi ruhaniyah jenengan iki murni iman sampean iku nggak ada syirik pada Allah, maka itulah ketika idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun, disebut husnul khotimah. Roh sampean besok saya pastikan akan bisa masuk dalam satu alam di mana alam itu sangat terang benderang. Karena apa? Karena ketika saat di dunia jenengan iku jatuh di dalam surat Al-Baqarah 257 pasal pertama. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sebab ketika saat sampai di dunia itu sudah bisa kembali makrifat dateng Gusti Allah. Cara jenengan habis minggat songko Allah, selingkuh terhadap kesenangan dunia, roh ini kembali lagi pada Allah. Sebelum kematikan min qabli ayatiyakumul adab, sebelum adab itu datang, sebelum hari yang dipastikan itu datang, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, jenengan sudah kembali pada Allah. Oleh sebab itu saya hadir di Pekalongan, tidak orang lain saya katakan jenengan saudara saya yang melebihi saudara kandung. Kalau mau sisa umur jenengan niki gunakanlah untuk kembali pada di tengah-tengah jasmania sampeyan iku repot urusan dunya. Artinya sembahlah Allah itu tidak hanya di dalam sholat 5 waktu, tapi juga tidak di luar sholat 5 waktu. Apapun aktivitasmu, caranya bagaimana? Dari Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya, arahkanlah wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Carane piye? Hatimu sebelum berangkat kerja, sebelum apapun tumindak, diem sebentar. Imankanlah, rasakanlah apa yang muncul dalam dirimu dan di luar dirimu.
itu adalah wujudnya Allah, wujud af'alnya Allah. Ini engkau sampai dong dari kalam sing ini. Wujudku, kata Allah, tak kenalkan terhadap hambaku biar tahu, yaitu berupa nurku. Nurku disebut nurullah. Lah nur kundi yaiku dunya saisi dunia dan seisinya iku nurku. Saya ulang, wujudku Allah, tak kenalkan terhadap hambaku manusia lewat nurku. Lah nurku ini wujud, nurku adalah dunia seisinya, dunia dan seisinya. Tapi wujudin dunia saisini yang disebut makhluk itu duduk, bukan wujudku. Berarti sifatnya wujud dunia saisini iku majas dari sifat Allah. Kula melaku ana ayang-ayangi Pak ya, ayang-ayang nih sampe nek ndelok ayang-ayang kula niku ngidul nggih. Waduh, kula ngetan mesti melok ngetan, kula ngulon melok. Mengapa ada bayang-bayang? Karena ada cahaya. Paham? Lah iki lo makhluk, berarti gerake makhluk iku gerake sapa Pak? Gerak yang ada pada diri makhluk sesungguhnya itu majas dari geraknya Allah. Anda akan bisa melihat gerak Allah itu karena ada cahaya. Yang dimaksud cahaya itu adalah nurun ala nurin yahdillahi li nuri mayyasha. Hamba yang dikehendaki kalau bisa melihat itu geraknya Allah, hamba yang diberikan cahaya makrifat. Hamba yang diberikan cahaya makrifat adalah hamba yang dikehendaki saja. Siapakah hamba yang dikehendaki saja? Jawabannya adalah yuhibbukumullah, hamba yang sudah meletakkan cintanya ruh terhadap selain Allah tadi diletakkan, baru ngalih cinta hanya pada Allah. Lewat mana? Ini selalu mengasah, mengistiqomahkan zikir itu di setiap saat dan waktu, dimanapun panjenengan iki ngadepi posisi sikon apapun, hatimu harus merasakan, mengimani kehadiran Allah di situ yang melakukan, yang berperan. Hanya itu. Jenengan yang bertorikoh ketika zikir sir sertakan sirul asr, nyuwun sewu, 40 dino 40 wengi, tak jamin wusul gak puluhan tahun. Estu karena Anda sesuai dengan petunjuk akan sampai pada Allah. Allah sudah janji dalam waktu yang sudah ditentukan akan pertemuan ini. Berarti kita bisa mendapatkan bertemu terhadap dokter yang spesial yaitu Allah. Pertama harus selalu mengibarkan bendera sirul asra di dalam setiap aktivitas apapun. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sampai tingkatan jenengan leyeh-leyeh ikuti kongkon zikir. Yang kedua, untuk bisa ketemu terhadap dokter spesial adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dengan cara jenengan iki mang bersirul asrar lah akan muncul di dalam hati iman yang benar, iman yang tidak menyekutukan Allah. Dan janganlah kau menyekutukan Allah ketika saat kau bersolok. Nyuwun sewu, permisi, estu permisi. Saya tidak mengurangi rasa hormat, enggak. Dan juga saya tidak mengureh-ureh aturan-aturan diam, tidak. Nyuwun sewu.
wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan robitoh, ketika jenengan solo, tolong sekali lagi jangan pernah hadir di dalam hati sampean selain Allah. Itu tingkatannya diri kita, aku yang berzikir, itu pun tidak boleh. Wala yusyrik, jangan Anda menyekutukan, mengadakan selain Allah di dalam dirimu ketika Anda solo, ketika Anda beribadah. Berarti bagaimana? Munculkanlah inti daripada wahyu Allah. Apa? La ilaha illa ana. Artinya apakah dibaca? Tidak. Buanglah sifat keakuamu yang berzikir, merasa bisa berzikir. Buanglah rasa keakuamu yang merasakan adanya Allah. Buanglah. Bayuh, ini jenisnya tingkat tinggi. Kalau sudah menghilangkan rasa keakuan kita sebagai makhluk yang berkholwat, makhluk yang berzikir dan lain sebagainya, maka dipastikan akan muncul di dalam jagat hatimu itu keakuannya Allah. Bukan Anda ngaku-ngaku tadi Allah, enggak. Anda sudah fana, enggak ada. Muncul keakuan Allah. Inilah detik-detik coro orang itu gendeng. Gendeng. Gendeng nang Allah. Coba aku tanya, garwa sampean luweh apik endi gendeng nang Allah ambek gendeng nang bojone wong? Ben pilih. Makanya nek garwa sampean gendeng nang Allah, setuju daripada gendeng nang bojone wong liya. Artinya apa, Pak? Anda akan dilalaikan hatimu dengan perkara selain Allah karena Anda sudah tiada. Ini kalau jenengan ditaruh Allah di makom khos, baik akal maupun hati Anda lalai dengan urusan dunia, akhirnya orang lain mengatakan Anda, padahal tidak, Pak. Gendeng itu bahasa mahabbah, Pak. Cinta, rasa rindu yang sudah terbayar karena pertemuan itu. Pertemuan itu. Jenengan ditinggal kekasih jenengan kerja di Taiwan, di Malaysia, di Hong Kong. Tidak cukup 1, 2, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Ya Allah, Pak, beban membawa rasa rindu iki bayuh. Lah jenenge gak ono wong sing dicintai kecuali si dia, misalkan ya. Sampai niki wis membawa beban rindu itu setengah mati. Sama jenengan sholat beban rindu ketemu Allah. Ketika sholat datang cepet-cepet nang sholat. Jenengan aktivitas apa pengen cepet-cepet nang ketemu beban rindu. Tapi setelah ketemu pun lega wae. Apa lega mriki? Ayem. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ayem. Mana sampean hati Anda itu akan tentram, ayem. Subhanallah. Inilah sing yang ku maksud gendeng atau edan niku di sini. Gendeng nang Allah. Lah, ada kekasih Allah itu ditaruh tidak di khos tapi di khawasul khawas. Pengertiannya khawasul khawas, akal iki jenengan iku sudah tidak fungsi, akal ini sih fungsi urusan dunia, tapi ruhaninya sudah tidak sambung dengan urusan dunia, hanya sambung datang Allah setiap detik, setiap apapun gak akan pernah lepas. Inilah akan ditaruh Allah 4 sifat: sidik, fatonah, amanah, tablek. Sidik pasti menyampaikan kebenaran, ya. Sidik adalah menyampaikan kebenaran. Ku anfusakum wa ahlikum, terhadap keluarga kita,
anak dan istri. Kok sidik tablek, mohon maaf tablek. Lah tablek ini terserah Allah ngembangkan apa ndak, apa cukup anak istri saja. Ahli itu tergantung Allah cara menyampaikan. Nanti bisa jadi terhadap tetangga, anak, bahkan sampai umat, seperti baginda Rasulullah. Ikut tablek, sidik bener. Artinya apa kebenaran dari Allah tidak ditutup-tutupi. Iki yang betul. Walaupun itu pahit dirasa, nyun sewu seperti memegang bara api, tetap disampaikan. Fatona cerdas, artinya ketika menyampaikan dikatakan cerdas sebab dia sudah sampai pada tempatnya. Bercerita sesuatu, dia sudah mengalami sesuatu itu, sehingga tidak pernah direkayasa. Saya katakan apa yang kusampaikan itu sebatas apa yang ku tahu. Artinya apa yang ku tahu itu adalah sesuatu yang sudah kudapatkan. Saya tidak akan pernah menyampaikan sesuatu manakala itu belum pernah ku ketahui. Nyun sewu terakhir adalah amanah. Apa amanah? Jenengan iki tidak khianat. Merah katakan merah, biru katakan biru. Sesuai dengan janji kita, ani'budullaha wajtanibut taghut. Kita harus selalu menyembah pada Allah, rohaniah kita. Terus kemudian wajtanibut taghut, meninggalkan selain Allah. Ingat, ada teori mengatakan barang siapa berjalan ke arah timur, maka secara otomatis semakin jauh arah barat yang ditinggalkan. Siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Artinya Pak, umpama saya buka, siapa yang hatinya semakin dekat pada Allah, maka semakin jauh hatinya terhadap selain Allah. Buka di dalam ayat berapa di dalam hikam. Bagi si salik yang sudah membawa sirul asrar, ketika melakukan perjalanan menuju dan bertemu Allah, dan atau orang yang sudah sampai pada Allah, disebut wasilun, qata'a, Allah mutus an ru'yati a'malihim, memutus hubungan ruhaniyah dengan selain Allah. Diputus Pak, memang sengaja diputus oleh Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah, supaya ruhaniyah itu tidak terpengaruh dengan selain hati. Sama diputus, termasuk iman, diputus iman dari selain Allah. Nah, ada kalanya diputusnya itu sampai ke jasmani Pak, gak rohani saja. Artinya kita asalnya orang yang bisnisnya itu omsetnya luar biasa, itu surut, bahkan habis. Ada yang tanya, Gus, kalau sudah masuk dinul haq itu kok yuk bisnisku tambah hancur. Kula guyu ae. Uji aku bertubi-tubi. Apakah memang seperti itu? Tidak. Tapi kok ya terjadi? Ingat, itu sayangnya Allah terhadap jenengan. Jikalau itu tidak diputus sampai lahirnya, akan menghambat perjalanan si salik untuk usul pada Allah, terpengaruh. Bahkan nyun sewu Pak, kadang diwalik oleh Allah, bisnisnya tambah digedekno omsetnya, anugerah masih malah ditambah pada Allah. Ada yang seperti ini. Karena apa? Allah kan sudah tahu reng-rengane. Allah kan sudah tahu innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Tahu segala apa yang akan terjadi. Allah tahu kalau bisnis digedeke, dibesarkan, nggak akan mempengaruhi jenengan. Dibesarkan, nggak terpengaruh jenengan. Kali lihat pondok, kali lihat terhadap kita, semakin ke dalam kita ke Allah,
kok secara dohir bisnis sampai semakin gede, iku artinya sampai nggak akan pernah bisa terpengaruh. Lihat ikan yang hidup di lautan berpuluh tahun campur jasmaninya dengan air asin, tapi mengapa ketika kita ambil kita makan tidak asin? Berarti ikan itu tidak terpengaruh dengan asinnya garam, disebabkan karena ikan itu hidup. Ikan sing mati, iwak tempe, iwak tahu, sebelum digoreng diuyai hanya berapa menit, itu kok terasa asin, karena iwak tahu iwak mati. Sama hati kita ketika jasmani ini menghadapi urusan dunia, kalau hati kita mati, fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradah, ya jelas terpengaruh Pak. Kalau hidup nggak terpengaruh. Paham gimana maksudnya? Untuk menciptakan atau mengadakan hati ruhaniah kita hidup, jalannya adalah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuto sistem Rasulullah Muhammad. Syariate melaku, hakikate melaku, gak syariate tok. Gak syariate tok. Hakikate. Syariat iku apa toh, Pak? Yo perilaku secara dohiriyah niki lho kabeh syariat. Mangan sarengat, ilmune mangan, ilmune ngombe sarengat. Ngombene jeneng ngombe iku thariqah, salat iku thariqah, ilmune salat iku syariat. Makanya tanya, thariqahnya Rasulullah itu bagaimana? Dulu kan belum muncul thariqah sing yang tersohor sekarang. Sampai Z lah nggak ada toh. Kita tanya, ya Rasulullah, thariqah jenengan itu apa? Berarti betul yang dijawab oleh Mbah Dimyati ini. Sholat ikut thariqahnya, ngaji ikut thariqahnya. Mbah Dim nek takoki kan ngono. Mbah, sampean thariqah ya apa? Ngaji, sholat, aktivitas apa ya thariqah? Nama aktivitas itu semuanya itu thariqah. Ilmunya namanya syariat. Hakikatnya, tujuannya apa? Bertemu Allah. Kalau sudah bertemu, itulah nyatanya hakikat disebut makrifat. Begitulah beliau itu. Berarti jenengan jangan pakai thariqah satu, yang banyak, macam-macam. Jadikanlah sholat untuk bertemu Allah, karena sholat itu thariqah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Dahar jenengan apapun aktivitas yang terjadi jenengan iku kabeh thariqah, namanya ilmunya namanya syariat. Paham nggih? Tapi sampean tumpak no hakikat itu di situ. Tujuan sampean apa? Bertemu Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk menyembah. Kerjamu menyembah, tugasmu menyembah. Jenengan ditugaskan untuk mengamankan pengajian saudara saya di Banser. Jadikan itu sebagai penghambaanmu pada Allah, penyembahanmu pada Allah. Carane piye ben iso bertemu Allah di situ, akhirnya disebut menyembah. Ini wajah tuaj, ya, arahkanlah imanmu itu semua apa yang terjadi semata-mata karena Allah, amannya juga karena Allah di situ yang menggerakkan apapun di situ. Berarti kuncinya di dzikir sirul asr. Kalau sudah bertemu Allah disebut ainul basyirah, maka di situ akan muncul hakul basyirah, nyatalah Allahnya. Itu yang kumaksud ana
keanehan Allah sudah meleberi di dalam diri panjenengan. Itulah yang disebut hakul basirah alias fana'ud dzikri. Bapak Ibu, kalau sudah dapat dokter itu sudah ketemu, aku yakin seiring dengan berjalannya jenengan iki bertemu Allah, bim salabim in arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, Allah lah yang membersihkan selaputnya mata hati. Itulah jenengan yang disebut sebagai golongan yang mengikuti Rasulullah, melepaskan diri dari selain Allah. Yuhibbukumullah, maka andalah yang disebut sebagai kekasih Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu setelah kau melepaskan cintamu terhadap selain Allah. Terus bagaimana kesalahanku ya Rasul? Yang kemarin-kemarin itu jasadku molimo, yang kemarin-kemarin itu mohon maaf ruhaniyahku menyekutukan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini Quran Pak, Allah menghapus semua kesalahan jenengan. Sampai nyun sewu, wanita nakal, ada ceritanya pulang dari kenakalannya ketemu anjing, kemudian memberi minum anjing, dia disepuro oleh Allah dia sebagai ahli jannah. Iku tukang lonte. Tahu lonte? Ngunu aja disepuro apa mana jenengan? Paham nggih? Jadi penyakit hati itu akan hilang selaputnya, yang bisa menghilangkan hanyalah Allah. Jenengan proses menuju dan bertemu Allah itu koyok-koyokin jenengan, tapi sejatinya itu proses jenengan iki dioperasi hati sampean oleh Allah dari perkara yang menutupi hati jenengan. Aku yakin kalau sudah begitu maka cocoklah jenengan ini masuk di dalam surah Al-Baqarah 238 wau. Apa? Salatmu mesti bertemu Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Teruskan, tegakkan terus kemakrifatanmu supaya bertambah lebar volume kemakrifatanmu. Ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan sesuai dengan apa acara malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid. Itu adalah seakan-akan memang secara syariat Maulid Kanjeng, tapi hikmah itu balik nang sampean. Kapan Maulid sampean? Ruhaniyah itu loh. Boleh silakan kita tiap hari memperingati Maulid Kanjeng Nabi, tapi tolong ruhaniyahmu itu maulidkan dari selain Allah. Sebab kita ini sesungguhnya kita itu kotor Pak di mata Allah. Itu kotor kita, ruhaniyah kita. Jangan dianggap orang yang sudah berkopiah, waduh, tekun tiap hari dengan waktu, ya tak? Ahli ubat nandinti sarungan klambine lengan landung batik pisan pekalongan. Mohon maaf sungguh kemana-mana kita itu pakai surban jubah, tampilan casing luar biasa. Nyun sewu, estu saya tidak mengurangi rasa hormat, saya mengkritik tapi saya membangun supaya ruhaniyah kita itu betul-betul maulid. Maulid itu seperti bayi yang baru dilahir, fitrah, maksudnya fitrah. Udahlah, kalau kita belum bertemu Allah, ruhaniyah kita masih kotor Pak, masih kotor. Jangan dikira kita sudah dandan secara fisik casing itu bagus, ruhaniyah kita mesti bagus, belum tentu. Itu belum tentu. Jangan pernah Anda tertipu dengan casing. Nyun sewu, tadi saya jajal, memangnya saya pakai gini itu gak pakai sing ala kiai-kiai. Kira-kira sing gak kenal rohane kula niki sing ngaji. Ternyata banyak yang gak tahu, yang belum tahu.
Tapi panjenengan sing sudah tahu, gak gampang ketipu, Pak. Allah itu yo gak ono jero salat tok, enggak. Ning WC yo ono Gusti, ning tugas yo ono Gusti. Gak pangkling sampean, gak pangkling. Artinya apapun yang ditampilkan Allah, Allah bertampil apapun, Anda tidak akan pernah pangkling, tertipu, nggak pernah. Coba yang nggak tahu ketemu, yang tidak pernah bertemu, ya sudah nggak bisa mengatakan itu Allah, nggak bisa, Pak. Kalau belum bertemu saya, oh iku jenenge delondonge mukhlason. Misalnya belum tahu gitu, sholat tidak di masjid mana umpama jamek tadi di alun-alun misalkan jejer sama sampean, padahal sampean iku tempatnya ada pengajian ini, nggak kira saged nyono iku delondong mukhlason, nggak kira, nggak bisa mengatakan itu karena belum bertemu. Kita waktu sholat nggak akan bisa nyata Allahnya, nggak bisa, Pak, karena belum bertemu. Pangkling kan dulu, Pak, menuduh iki sing rame arek cilik, sing rame kucing, sing waduh nggak bisa dihitung, Pak. Tapi kalau sudah bertemu, Anda tidak akan pernah pangkling. Makanya kata Allah, kata satu makalah, Allah itu innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanduru fi qulubikum. Allah itu tidak melihat casingmu, dandan macak sing model kaya apa, Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat statusmu, bah status dari kepala desa, bah status dari rakyat, bah status dari pejabat, bah status dari kiai atau tidak, Allah gak melihat itu. Walakinna Allah yanduru fi qulub, tapi Allah melihat sejauh mana hatimu itu kepada Allah. Apakah tambah merapat bercinta pada selain Allah, ataukah gendeng terhadap Allah? Itu aja. Kita bisanya semakin gendeng mahabbah pada Allah, ikuti Muhammad. Tidak hanya mengikuti secara sistem fisik, tapi juga rohaniah. W.R. Supratman dawuh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ahad. Indonesia itu kalimat ahad, ahad tunggal esa. Makanya Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Ini ketuhanan yang Maha Esa. Harus, makanya kita bangun ruhaniah kita, di sela-sela kita membangun jasmaniah kita. Kalau sudah mengikuti Muhammad fattabi'uni, maka ayatnya yuhibbukumullah, Anda pasti akan dijadikan sebagai kekasih. Tanda kekasih Allah adalah la yarawna li anfusihim syai'an. Apa yang terjadi pada diri kita atau di luar diri kita, hatimu hanya yakin datangnya hanya dari Allah. Gak mudah hatimu ikut tersulut nafsu iman dari makhluk. Hatimu selalu teguh semuanya itu dari Allahnya. Dengan begitu maka muncullah dalam hati jenengan keanehan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Itulah kekasih Allah. Basisnya bisa menjadi pedagang, bisa jadi tukang laundry, bisa jadi tukang banser, bisa jadi tukang pejabat, bisa jadi tukang dagang atau tukang petani. Allah meletakkan kekasihnya itu di segala lini. Itulah beliau-beliau yang harus kita cari untuk mendapatkan hidayah, petunjuk bagaimana cara kami ini bertemu Allah. Itulah dokter spesial
lebih daripada spesial yang lain. Hanya dokter itulah yang bisa menyembuhkan penyakitnya hati. Oke, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, 11:30 ya. Apa yang diberikan pada Allah, ingat, tolong sekali lagi jangan pernah ada iman datangnya dari makhluk ilmu itu. Anda harus beriman datangnya langsung dari Allah Subhanahu